Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 191 sampai bab 200. Zeke menjawab dengan senyum pahit. Aku akan memberitahumu begitu aku sampai di rumah. Oke. Say, aku juga tidak menginginkannya. Tetapi mereka bersikeras untuk menunjukkannya kepadaku. Orang-orang seperti ini hampir tidak memenuhi syarat sebagai teman saya. Maksudku, mereka tidak menyebabkan apa-apa selain masalah bagi saya. Lacey tidak bisa berkata-kata. Berhentilah menjadi diri sendiri, Zeke. Sementara itu, Hudson lewat bersama Sharon saat mereka menuju bangsal VIP. Sharon merentangkan lengannya dan berteriak saat dia melihat Anderson. Kakek Ford. Tolong peluk aku. Tentu. Sharon, apakah kamu bersikap dan mendengarkan kata-kata ayahmu hari ini? Anderson memegang Sharon di antara lengannya dengan penuh kasih. Sharon mengangguk dan menjawab, Kakek, aku telah menjadi gadis yang baik hari ini. Aku bahkan tidak menangis ketika ditusuk jarum. Oh, Kakek, saya sudah menghabiskan apel yang Anda berikan kepada saya juga. Saya tidak menyia-nyiakannya. Anderson menjawab dengan senyum cerah. Bagus. Sharon gadis yang baik. Sepertinya Anderson telah membantu Hudson selama ini. Anderson menjawab dengan senyum cerah. Bagus. Sharon gadis yang baik. Sepertinya Anderson telah membantu Hudson selama ini. Zeke berpikir dalam hati dan berkata, Anderson, saya akan meminta Anda mengambil alih posisi direktur karena rumah sakit tidak memiliki direktur sampai sekarang. Hah, Anderson menitikkan air mata kebahagiaan saat mendengar kata-kata Zeke karena rencana awalnya adalah mempertahankan posisinya hingga usia pensiun karena ia semakin tua. Aku tidak percaya. Aku benar-benar dipromosikan. Ini bukan akhir dari karir saya. Terima kasih Tuhan. Tidak, ini semua berkat Tuanku. Saya senang bahwa saya telah lama mengakui dia sebagai Tuan saya. Zeke membawa Sharon ke bangsal VIP setelah dia menunjuk Anderson sebagai direktur. Dia menyuruh Sharon untuk menjaga dirinya baik-baik sebelum pergi. Sharon didiagnosa mengidap penyakit jantung bawaan. Itu memang dianggap sebagai penyakit kronis di antara praktisi kesehatan. Tapi itu hanyalah sepotong kue untuk Zeke. Zeke akan merawat Sharon begitu tubuhnya kembali ke puncaknya. Hudson menidurkan Sharon ke tempat tidur sebelum dia mampir untuk mengunjungi Anderson. Dia menyerahkan kartu debit dan koper ke Anderson. Paman Anderson, saya telah menyimpan semua tabungan saya di bawah rekening khusus ini. Baju-baju di dalam koper itu adalah baju-baju yang kubuat untuk putriku. Baju itu bisa bertahan sampai dia berumur 12 tahun. Tolong serahkan semua ini pada Zeke dan suruh dia membesarkan putriku begitu aku mati. Tolong beritahu dia atas namaku bahwa aku akan membalas budi di kehidupan mendatang. Anderson patah hati. Dia mencoba membujuk Hudson. Saya tidak berpikir Anda harus menyerah dulu. Tuanku adalah seorang dokter yang cakap. Mungkin dia akan mampu menyingkirkan sel-sel kanker dalam tubuhmu. Hudson menjawab dengan senyum pahit. Paman Hudson, Anda tidak perlu menghibur saya lagi. Sel-sel kanker ada di seluruh tubuh saya. Bahkan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan bisa beristirahat dengan tenang selama putriku bisa menjalani kehidupan yang riang. Anderson tiba-tiba menjadi emosional. Tuhan adalah orang yang menghakimi. Kenapa dia harus mengambil jiwa yang baik sepertimu? Iga babi dan ikan kukus. Ayam panggang. Sayuran tumis. Hana telah menyiapkan segala macam hidangan favorit Zeke untuk makan malam di tempat Lacey. Kue beludru merah yang disiapkan oleh nenek Lacey adalah satu-satunya hidangan yang dinikmati Lacey. Namun, dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia memutuskan untuk menghadiahinya dengan makan karena Zeke mendapat rumah sakit lain untuknya hari ini. Madeleine memecah kesunyian tepat sebelum mereka bisa menggali lebih dalam. Mari kita buat aturan lain. Tidak peduli seberapa sibuknya semua orang harus pulang untuk makan malam. Aturan ini akan berlaku mulai hari ini dan seterusnya. Baik, tentu. Semua orang mengangkat tangan mereka untuk mengungkapkan pengakuan mereka.
Mari kita menggali. Madeleine membantu dirinya sendiri sementara yang lain memakan makanan yang dia siapkan segera setelah dia menyelesaikan pidatonya. Dia merasa lega ketika dia melihat bagaimana semua orang menyukai hidangan yang dia siapkan. Nenek Lacey juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Sebenarnya, sudah cukup lama sejak terakhir kali dia tersenyum. Dia senang putrinya memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga ini akan sempurna dengan kehadiran seorang anak. Lacey meletakkan peralatannya ke samping setelah dia selesai makan. Zeke, sudah waktunya kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan rumah sakit, kan? Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Saya melaporkan mantan direktur rumah sakit yang terlibat dalam penyuapan kepada Shaun. Dia kehilangan ketenangannya dan memutuskan untuk memberhentikan mantan direktur. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan rumah sakit itu kepadaku sebagai gantinya. Lacey menyuarakan keraguannya. Dia benar-benar memberimu rumah sakit karena laporan yang kamu buat. Kamu pasti berbohong. Zeke menjawab. Itu bukan satu-satunya alasan. Apakah Anda ingat forum global TCM yang diadakan sebelumnya? Saya adalah orang yang membela martabat praktisi TCM dan sebaliknya membalikkan meja pada dokter barat. Pada akhirnya, mereka harus meminta maaf kepada kami rekan praktisi TCM. Shaun telah menawari saya posisi Presiden Asosiasi Praktisi TCM saat itu, tetapi saya menolaknya. Dia harus menyerah pada saya saat itu. Jadi dia memutuskan untuk memberi saya rumah sakit ini sebagai gantinya. Lacey akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Oh, itu lebih seperti itu. Berdebar, sumpit dan mangkuk Daniel tiba-tiba jatuh ke tanah. Hannah memarahinya. Apa yang kamu lakukan? Aku belum pernah melihat seseorang seusiamu menjatuhkan makanan mereka. Daniel mengabaikan kata-kata Hannah dan malah menatap Zeke. Zeke, apa yang baru saja kau katakan? Zeke menepuk kepalanya dan menjawab. Oh, benar. Ayah, aku belum sempat memberitahumu karena kamu tidak mengangkat teleponku saat aku meneleponmu tadi siang. Shaun menyerahkan rumah sakit Heartland kepadaku. Kamu adalah bos rumah sakit dari sampai. Daniel segera bergegas ke kamarnya dan mencari tinggi dan rendah tuksedonya. Dia akan bergegas keluar dari rumah tepat setelah dia menemukannya. Hannah menghentikannya. Hei, kamu mau kemana? Rumah sakit. Kemana lagi saya bisa pergi? Saya harus menjalankan tugas saya sebagai pengawas. Jawab Daniel. Hannah memarahinya supervisor. Berhenti menggertak. Kamu hanya ingin pamer, kan? Tiba-tiba, Daniel bergegas kembali ke rumah saat dia berjalan ke pintu masuk dan berteriak. Terima kasih, Zeke. Matanya berlinang air mata. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Zeke menjawab. Sama-sama, ayah. Nenek Lacey juga tidak bisa menahan emosinya. Aku tidak bisa menyangkal fakta bahwa aku telah meremehkan Daniel pada hari itu. Aku tidak menyangka hari di mana dia menjadi bos rumah sakit akan datang. Hannah menjawab. Bu. Dia mendapat posisi itu berkat Zeke. Maksudku, dia tidak bisa menjadi bos rumah sakit dengan usahanya sendiri, kan? Jika bukan karena Zeke, Daniel akan lama kehilangan pekerjaannya sebagai dokter. Beraninya dia mendahului dirinya sendiri padahal dia belum resmi menjadi bos. Dasar pengecut, dia sama sekali bukan tandingan Zeke. Cukup, Bu. Lupakan saja. Lacey menghentikan ibunya dan membela ayahnya. Ayah selalu menjadi pengecut sejak dia terikat di rumah sakit itu selama 30 tahun. Itu normal baginya untuk menyingkirkan dendam yang dia simpan sekarang karena dia bosnya, kan? Mereka menyelesaikan sesi makan malam mereka segera setelah itu. Daun mengemas sepotong kue beludru merah dan membawanya pulang sebagai camilan larut malam. Hannah dan ibunya tidur di kamar yang sama. Zeke akan menghabiskan malam di kamar Lacey lagi. Namun, Lacey menahannya dan memaksa Zeke tidur di lantai. Zeke merasa tidak berdaya karena tidak bisa mendekati istrinya. Lacey, kapan aku bisa menemanimu di ranjang? Lacey mengukur suaminya. Sepertinya kau menyembunyikan banyak hal dariku. Ya, pasti ada banyak rahasia milikmu yang belum kutemukan. Aku akan mengizinkanmu untuk bergabung denganku di tempat tidur begitu aku tahu semua yang kamu sembunyikan dariku. Sederhana saja, aku akan memberitahumu semuanya. Sebenarnya, aku orang yang sangat kaya. Aku bisa dengan mudah mengalahkan negara dalam hal uang. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah Marsekal Agung? Tanya Lacey sinis. Zeke terdiam karena dia berhasil mengenai tepat di tempat.
Zeke menerima SMS dari Olivia, mantan teman sekelasnya, saat dia menyiapkan segalanya. Tuan Williams, saya sudah menemukan hal-hal yang Anda minta untuk saya kerjakan. Apakah Anda bebas saat ini? Zeke menjawab, saya, katakan padaku, siapa yang mematahkan kaki Hudson? Olivia menjawab, dia adalah seorang tiran dari desa Hill. Namanya Jaden Hill, Bukit Jaden. Zeke melemparkan tatapan membunuh. Sungguh bajingan yang menyebalkan. Sudah cukup lama sejak dia menghalangi jalanku. Saya pikir sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Olivia kemudian mengirim SMS. Williams, maukah kamu bergabung dengan kami di pertemuan teman sekelas besok? Tidak, Hudson selalu menjadi alasan di balik partisipasinya dalam pertemuan teman sekelasnya. Dia tidak harus muncul karena dia sudah bertemu Hudson sebelumnya. Olivia mengirim SMS lagi. Williams, saya pikir Anda perlu datang besok karena istri Hudson juga akan ada di sana. Istri Hudson. Zeke tertarik dengan frasa itu. Zeke bertanya, apa yang sedang terjadi? Hudson memberitahuku bahwa istrinya sudah meninggal. Olivia menjawab, sebenarnya, istri Hudson adalah teman sekelas kami juga. Dia tidak lain adalah Charmaine. Hudson dulunya adalah pemimpin perusahaan yang kaya pada masa itu. Dia menikah dengannya karena kekayaannya. Kami tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi Jaden akhirnya berhasil memenangkan Charmaine. Mereka bekerja sama dan menggelapkan aset Hudson selain mematahkan kakinya. Selain putri mereka, dia meninggalkannya tanpa apa-apa. Brengsek, beraninya seorang wanita menghancurkan hidup sahabatku. Aku tidak percaya dia adalah mantan teman sekelas kita. Aku harus membalaskan dendam Hudson. Kalau tidak dia tidak akan bisa bertahan selama sisa hidupnya. Jawab Zeke, aku akan berada di sana besok. Olivia membalas dengan emoji wajah tersenyum. Zeke melemparkan dan berbalik. Dia tidak bisa tidur karena apa yang terjadi pada Hudson. Dia memutuskan untuk memulai percakapan dengan Lacey karena dia tidak bisa tidur. Lacey, kamu lebih suka anak laki-laki atau perempuan? Lacey menjawab, tak perlu dikatakan lagi. Seorang putri, aku ingin memberinya segala macam gaun, menata rambutnya, dan mendandaninya menjadi seorang putri kecil. Zeke menjawab sambil menyeringai. Tentu, aku akan pergi membawakanmu putri kecil suatu saat nanti. Pipi Lacey merona tiba-tiba. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Cepat dan tidur. Zeke bingung karena Lacey salah mengartikan kata-katanya. Dia hanya berusaha membuat Lacey menjadi ibu baptis Sharon. Sedangkan Madeleine yang tinggal di kawasan perumahan yang sama, sudah stres sejak beberapa hari lalu. Dia menderita kerugian besar karena harus menutup kliniknya. Ramuan Madeleine telah menghabiskan banyak uang, yang dia bayar di muka menggunakan sewanya untuk bulan itu. Untuk memenuhi kebutuhan, Emily menyerah pada pekerjaan berupa rendah untuk menghidupi keluarganya. Lihatlah Lacey dan keluarganya. Dia jauh di depan kita dalam hal kondisi hidup karena bantuan Zeke. Ku dengar dia berhasil mendapatkan Heartland Hospital hari ini. Madeleine diliputi segala macam emosi negatif. Iri hati, cemburu, dan benci. Satu emosi tertentu yang mendominasi di atas segalanya adalah penyesalan. Jika saya membuat Emily menikah dengan Zeke saat itu, saya akan menjadi orang yang menjalani kehidupan yang subur sebagai gantinya. Madeleine tahu dia harus berhenti menangisi susu yang tumpah karena Emily tidak mungkin menikahi Zeke. Dia bertekad untuk mengubah hidup mereka karena dia adalah salah satu penerima manfaat. Putra Madeleine, Sam, yang adalah seorang sersan, adalah satu-satunya harapannya. Dia bertanya dengan hati-hati, Sam, kupikir petugas HAF akan bergerak melawan Zeke. Kenapa dia lama sekali? Sam mengejek. Butuh waktu untuk menyiapkan semuanya. Kami memiliki kejutan besar untuknya. Dia akan menghabiskan hari tanpa beban lagi sebelum kematiannya besok. Madeleine sangat senang. Sam, apakah itu berarti kalian telah mengembangkan rencana untuk berurusan dengannya? Sam mengangguk. Tentu saja, petugas HAF, Jaden, dan saya telah membuat rencana yang luar biasa hari ini. Madeleine tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Tidak peduli seberapa mampu Zeke. Dia hanyalah seorang pengecut di depan putraku yang kuat. Dia sama sekali bukan tandingan putraku yang cakap. Sam meraih teleponnya dan menelepon Jaden. Dia ingin mengkonfirmasi semuanya untuk terakhir kalinya untuk memastikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana yang dikembangkan. Jaden, apakah semuanya sudah siap? Jaden menjawab, semuanya sudah siap.
Target kami adalah satu-satunya yang hilang. Aku akan membuat Zeke berlutut dan memohon belas kasihan besok selama pertemuan teman sekelas kita. Sam mencibir dengan kejam. Jaiden berbagi ekspresi yang sama di ujung telepon. Saya tidak berharap pecundang seperti Hudson memainkan peran penting dalam rencana kami. Untungnya, saya hanya mematahkan kakinya daripada mengakhiri hidupnya saat itu. Olivia menelepon Zeke di pagi hari keesokan harinya. Tuan Williams, mereka akan mengadakan pertemuan di malam neon malam ini. Mantan istri Hudson, Charmaine, adalah orang yang mengatur bar dengan uangnya. Zeke mengangguk dan menjawab, aku akan tiba tepat waktu. Olivia menawarkan, Tuan Williams, saya cukup sibuk hari ini. Saya khawatir saya hanya akan muncul setelah waktu yang ditentukan. Apakah kamu ingin aku menghubungi mantan teman sekelas kita dan mengumumkan kehadiranmu sebelumnya? Olivia takut orang lain akan menggoda Zeke karena dia mantan narapidana. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan seperti biasa. Berhentilah mencampuri urusanku. Olivia mengangguk dan menjawab, dimengerti. Zeke menelepon Evan tepat setelah dia menutup teleponnya dengan Olivia. Saya ingin Anda menyelidiki Neon Knights untuk saya. Tutup dalam waktu 2 jam. Saya ingin toko itu menyatakan bangkrut. Evan menjawab, ya, Tuan Williams. Sebenarnya, aku bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Zeke menjawab, perpanjang. Aku ingin kau bergerak melawan mereka setelah 2 jam. Saya ingin menyiksa mereka secara perlahan untuk menghilangkan dendam yang selama ini saya simpan terhadap mereka. Saya ingin ketakutan dan kesedihan melanda mereka. Meskipun Evan tidak mengerti tentang orang yang dimaksud Zeke, dia memperhatikan instruksinya tanpa ragu-ragu. Akhirnya, Zeke naik ke wahananya dan pergi ke Neon Knights. Charmaine, Jaiden, aku ingin kalian mengembalikan semua yang menjadi milik sahabatku. Aku akan mendapatkan semuanya kembali atas namanya. Tidak, aku akan merebut semuanya dari kalian berdua dan memberikannya padanya. Sementara itu, di malam neon, Jaiden bangkit dari tempat tidur dan menamparkan pantat wanita seksi di sampingnya. Charmaine, saatnya bersiap-siap. Wanita yang berada di samping Jaiden tak lain adalah mantan istri Hudson, kekasihnya, Charmaine. Charmaine menggerakkan tubuhnya dengan cara centil ketika dia mencoba merayu pria itu. Jaiden, aku haus. Bagaimana saya bisa bersiap-siap untuk bekerja jika Anda menolak untuk memberi saya makan? Kamu gadis nakal, tegur Jaiden dengan seringai di wajahnya sebelum dia naik ke atasnya untuk melanjutkan sesi intim mereka. Akhirnya, mereka selesai setelah setengah jam. Mereka berdua basah kuyup karena keringat saat mereka mencoba mengatur napas. Jaiden menginstruksikan, saya yakin itu sudah cukup, kan? Cepat panggil orang cacat itu. Charmaine menjawab, Jaiden, kamu harus mengeluarkannya. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan aksinya karena saya tidak merasa nyaman ketika itu ada di dalam diri saya. Tidak, aku tidak akan mengeluarkannya, meyakinkan Jaiden sambil tertawa kejam. Aku bersenang-senang dengan wanita Hudson saat dia ditelepon dengan dia. Rasanya, Charmaine memutar matanya. Jaiden, kamu lucu. Dia meraih teleponnya dan menelepon Hudson seperti yang diperintahkan. Butuh waktu cukup lama sebelum teleponnya diangkat. Hudson bertanya dengan hati keras. Apa yang Anda inginkan dari saya? Charmaine menjawab. Tidak ada. Kenapa sepertinya aku hanya bisa meneleponmu saat aku menginginkan sesuatu darimu? Hudson mengerutkan alisnya dan bertanya. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang makan sosis pedas. Jawab Charmaine. Aku akan mengadakan pertemuan teman sekelas di Neon Knights malam ini. Pastikan datang ke sini sebelum yang lain. Hudson menolak undangannya. Saya tidak akan hadir. Dia pasti tidak akan muncul karena Neon Knights telah diatur oleh Charmaine menggunakan uang yang telah digelapkan darinya. Charmaine memarahinya. Sialan, beraninya kau menolakku. Kau pecundang. Apakah kamu yakinkah kamu tidak akan datang? Awalnya, aku akan menyerahkan hak asuh Es Sharon kepadamu. Karena kau menolak untuk muncul, kukira mari kita lupakan saja. Kata-katanya membuat Hudson terpesona. Benarkah, kau akan menyerahkan hak asuh Sharon selama aku muncul? Hudson tahu apa yang akan menunggu Sharon jika dia ditempatkan dalam tahanan Charmaine. Hidup Sharon akan berakhir jika itu masalahnya. Charmaine hampir tidak bisa memenuhi syarat sebagai ibunya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk memenangkan hak asuh Sharon apapun yang terjadi.
Tentu saja, jawab Charmaine. Baik, aku akan segera ke sana. Jawab Hudson. Aku akan menunggumu. Pelan-pelan. Sakit, jawab Charmaine. Hudson diam-diam menutup telepon saat air mata mengalir di pipinya. Ini dunia yang tidak adil. Tuhan, kenapa? Mengapa saya? Sharon, yang berada di samping Hudson, bertanya dengan lembut. Ayah, siapa yang menelepon? Kedengarannya seperti ibu. Hudson memaksakan senyum di wajahnya dan menahan Sharon di antara lengannya. Sharon, ibu meninggal. Lupakan dia. Oke. Oh, ibu sudah tidak ada lagi. Sharon kecewa. Itu ada di seluruh wajahnya. Hati Hudson teriris ketika melihat ekspresi putrinya. Dia segera berbalik dan menyeka air matanya. Dia menginstruksikan Sharon untuk mendengarkan kata-kata orang lain di rumah sakit sebelum bergegas ke pertemuan itu. Jaden dan anak buahnya pergi ke rumah sakit tepat setelah Hudson pergi. Dia memiliki senyum ganas di wajahnya saat dia melihat Hudson keluar dari rumah sakit. Terima kasih banyak, Hudson. Kamu sangat membantuku. Teman-teman, ayo pergi. Dia membawa anak buahnya bersamanya saat mereka bergegas ke rumah sakit. Meskipun Neon Knights bukan salah satu bar terbaik di O'Hare City, itu adalah salah satu yang paling terkenal. Kembali pada hari itu, segala macam mobil mewah akan diparkir di depan bar tersebut. Itu selalu menjadi bar yang ramai, tetapi tampaknya relatif sepi hari ini. Pemilik bar, Charmaine, telah memesan bar untuk dirinya sendiri selama sehari untuk menjadi tuan rumah pertemuan teman sekelas. Sebenarnya, yang ada di pikirannya hanyalah pamer di depan teman-teman sekelasnya. Semua orang mencapai tempat sebelum waktu yang ditentukan. Memang, Charmaine menjadi pusat atraksi sekali lagi. Pertama, dia adalah orang yang memiliki kondisi hidup terbaik di antara semuanya karena dia adalah seorang jutawan. Kedua, Charmaine selalu menjadi wanita cantik yang tahu bagaimana mendandani dirinya sendiri. Dia selalu menjadi orang yang paling menarik yang akan mencuri perhatian dimanapun dia berada. Terlepas dari bagian tubuhnya yang sangat sensitif, sosoknya, belahan dada, dan pusarnya semuanya terbuka. Mata para pria berbinar saat sosok berdada Charmaine memesona mereka. Sepertinya mereka bersedia untuk melaksanakan instruksinya. Meskipun para wanita tidak menyukai Charmaine yang lusuh, mereka memaksakan senyum di wajah mereka dan mencoba menyanjungnya. Ivan adalah orang yang paling melebih-lebihkan hal-hal di antara yang lain. Charmaine, kamu semakin cantik dari hari ke hari. Kamu benar-benar wanita yang cakap. Lihat bar ini yang kamu buat sendiri. Aku yakin kamulah yang melakukan yang terbaik di antara kita semua. Semua orang ikut bermain ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ivan. Itu benar, Charmaine. Kamu sangat kaya dan cantik. Aku sangat iri. Kurasa kita tidak berhak cemburu. Lagi pula, Charmaine adalah yang terpilih. Kita jelas bukan tandingannya. Aku yakin dia menonjol bahkan di antara teman-temannya. Apalagi kita teman sekelas. Tidak ada yang bisa melampaui pencapaiannya. Charmaine berada di surga ketujuh ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk bersikap rendah hati. Kalian melebih-lebihkan. Urusanku yang sederhana ini bukan apa-apa. Zeke yang menjalani kehidupan yang subur. Aku yakin dia baik-baik saja. Semua orang tiba-tiba tertarik. Sudah lama sejak kita tidak berhubungan dengan Zeke. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Kudengar dia telah ditangkap dan dikirim ke balik jeruji besi tepat setelah lulus. Apakah itu berarti dia telah dibebaskan? Kau pasti bercanda, kan? Maksudku, Hudson dan Zeke selalu menjadi pecundang di kelas kita dulu. Charmaine memberitahu semua orang. Dia telah menikah dengan seorang wanita cantik dan telah hidup darinya sejak itu. Dia tidak seperti kita. Kita harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi yang harus dia lakukan hanyalah tinggal di rumah. Hahaha. Semua orang tertawa ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Charmaine. Pecundang itu telah menjadi menantu yang tinggal selama ini. Ivan bertanya, bagaimana dengan Hudson? Maksudku, Hudson nyaris tidak memenuhi syarat sebagai menantu karena penampilannya. Bab 196. Charmaine menjawab, Hudson, dia bekerja sebagai kru konstruksi. Seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa dia harus menukar darahnya untuk mendapatkan makanan. Kerumunan menjadi penuh dengan diri mereka sendiri dan tertawa sekali lagi. Meskipun mereka tidak cocok untuk Charmaine, mereka baik-baik saja dibandingkan dengan Zeke dan Hudson. Seorang pecundang akan selalu menjadi pecundang.
Mereka yakin mereka akan selalu berada di depan Zeke dan Hudson. Charmaine tiba-tiba mengajukan permintaan. Teman-teman, aku ingin semua orang membantuku. Ivan menjawab. Tentu, ada apa? Charmaine, aku harus membuat Zeke mabuk. Tolong bantu aku, tanya Charmaine. Ivan tiba-tiba penasaran. Hah, kenapa kamu ingin membuatnya mabuk? Saya memiliki skor untuk diselesaikan dengan Zeke dan Hudson. Saya ingin menghukum mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Ivan tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Zeke pikir dia siapa? Beraninya dia menyinggungmu. Jangan khawatir, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuat mereka mabuk. Teman-teman, aku punya rencana. Ayo buat mereka bersulang bersama kita masing-masing. Aku yakin mereka akan pingsan di tengah jalan. Semua orang menyatakan persetujuan mereka. Tentu, itu ide yang bagus. Kamu benar. Charmaine tiba-tiba tertawa jahat karena semuanya berjalan sesuai rencana. Dia yakin dia bisa menyelesaikan semuanya karena semuanya dimulai dengan nada yang bagus. Faktanya, Zeke baik-baik saja dalam pikirannya. Hudson dan Zeke adalah yang terakhir mencapai. Ivan menggoda mereka untuk menyenangkan Charmaine. Oh, bukankah ini Tuan Williams kami yang paling terkenal? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak di rumah di sisi istrimu? Maksudku, kami tidak mungkin membiarkanmu hidup dari kami. Zeke menjawab dengan wajah poker. Ivan menjawab. Oh, Anda benar. Saya terkejut Anda masih mengingat saya. Bagus. Zeke meraih pena dan buku catatan yang dimilikinya dan mencatat nama Ivan. Dia bertekad untuk menyelesaikan skor yang dia miliki dengan semua orang pada akhir sesi mereka. Semua orang tercengang karena perilaku aneh Zeke. Mereka segera tertawa terbahak-bahak. Apa? Dia benar-benar mencatat nama. Apa kita, pelajar SMA, apakah dia akan menyerahkan daftar nama itu kepada guru dan menyuruh mereka memberi kita pelajaran? Sungguh pria yang kekanak-kanakan. Charmaine tiba-tiba memecah kesunyian. Teman-teman, saya rasa itu sudah cukup. Silakan duduk. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di sekitar meja bundar. Hudson bergegas ke sisi Charmaine dan berbisik. Kamu ingat apa yang kamu katakan padaku, kan? Kamu akan menyerahkan hak asuh atas Sharon selama aku di sini, kan? Saya telah membawa perjanjian dengan saya. Tolong tanda tangani. Charmaine kesal. Mengapa kamu terburu-buru? Aku akan menandatangani setelah kita menyelesaikan sesi. Kembali ke tempat dudukmu segera. Hudson tidak bisa berbuat apa-apa dan kembali ke tempat duduknya di samping Zeke. Charmaine mengambil tempat duduknya juga. Pelayan, tolong sajikan minuman kami. Pelayan segera melayani semua orang gelas anggur mereka. Ivan memimpin semua orang dan bersulang. Kita tidak bisa sering berkumpul. Mari kita minum minuman ini untuk merayakan kesempatan yang menggembirakan ini dan untuk membuktikan keabsahan persahabatan kita. Semua orang bermain bersama Ivan. Ya, cheer. Ivan menghabiskan segelas minuman yang dia minum hampir seketika. Semua orang, termasuk Zeke, mengikutinya. Namun, Hudson memiliki ekspresi aneh di wajahnya seolah-olah dia bingung. Semuanya. Maafkan aku tidak bisa minum karena aku sedang menjalani pengobatan. Aku akan mengganti minumannya dengan teh. Itu tidak akan berhasil. Salah satu teman sekelas mereka bernama Ivane bangkit dan memarahi Hudson. Semua orang menghabiskan minuman mereka kecuali kamu. Apakah itu berarti kami tidak layak untuk kehadiranmu? Segera berubah menjadi perburuan penyihir. Hudson berada di tempat yang sulit. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Zeke menyipitkan matanya dan menatap Ivane. Kamu adalah... Ivane menjawab. Saya Ivane. Ada apa? Apa kamu sudah melupakan saya? Zeke mengangguk. Bagus. Dia mencatat nama Ivane lagi segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Puff. Ivane tertawa dan menjawab. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu kehilangan akal sehat? Menurutmu apa yang kamu lakukan dengan mencatat nama kami? Apakah kamu akan menyerahkannya kepada wali kelas kita? Aku khawatir itu tidak mungkin. Dia sudah lama pergi. Hahaha. Semua orang menertawakan Zeke sekali lagi. Tiba-tiba, Charmaine memecah kesunyian. Hudson, kami akan membebaskanmu. Tetapi kamu harus meminta orang lain untuk menyelesaikan minuman atas namamu. Ivan tahu apa yang sedang dilakukan Charmaine dan ikut bermain. Hudson, kenapa kamu tidak meminta Zeke untuk membantumu? Maksudku, kalian dulu adalah teman baik satu sama lain, kan? Semua orang mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka.
Hudson harus menyerah pada mereka dan berkata, lupakan saja. Aku akan menghabiskan minumanku sendiri. Dia tidak ingin menempatkan Zeke di tempat yang sulit. Tetapi Zeke menepuk bahu Hudson dan mengatakan kepadanya, jangan khawatir. Aku akan menghabiskan minuman atas namamu. Namun, ini bukan bagaimana aku akan menghabiskan minumannya. Pelayan, datang ke sini. Pelayan segera bergegas. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ambilkan aku pot. Jawab Zeke. Pelayan itu bingung. Namun demikian, dia melakukan seperti yang diperintahkan dan mendapatkan Zeke pot yang dia minta. Ivan menggoda Zeke sekali lagi. Apakah kamu akan muntah? Itu menjijikkan. Tolong jangan lakukan itu di depan kami. Buru-buru dan buang di toilet saja. Zeke mengabaikan kata-kata Ivan dan menuangkan minuman Hudson ke dalam panci. Tiba-tiba, Ivan menjadi marah dan berteriak. Zeke, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Namun, Zeke menuangkan segelas minuman lagi dan meneguknya. Baru saat itulah Ivan merasa lega. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan selama dia menghabiskan minumannya. Ivan mengangkat gelas sekali lagi hampir seketika setelah Zeke menghabiskan minumannya. Zeke, ku dengar kamu sekarang menantu orang lain. Sepertinya kamu hidup dari orang lain. Aku terkesan. Sejujurnya, itu juga kemampuan yang mengesankan. Ini untukmu. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Zeke bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja. Kenapa tidak satu? Tanya Ivan retoris. Tentu. Zeke setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak segera menghabiskan segelas minuman karena dia menuangkannya ke dalam panci sekali lagi sebelum mengisi gelasnya dan menghabiskan minumannya. Metode minum Zeke telah membingungkan semua orang. Apa yang salah dengannya? Kenapa dia minum dengan cara seperti itu? Mengapa dia harus menuangkannya ke dalam panci sebelum dia menyajikan segelas minuman lagi untuk dirinya sendiri? Apapun, selama dia minum. Kan? Saya punya banyak minuman untuk melayani dia. Dia tidak mungkin menyelesaikan semuanya. Kan? Salah satu teman sekelas laki-laki mereka bangun tepat setelah Ivan menyelesaikan sesinya dengan Zeke. Zeke, sebagai sesama pria, kamu tidak mungkin hidup dari wanita lain, kan? Saya manajer sumber daya manusia Oceanic Enterprise. Bergabunglah dengan saya untuk minum segelas, dan saya akan memberi Anda pekerjaan. Semua orang tiba-tiba bekerja. Oceanic Enterprise. Itu salah satu dari 500 perusahaan yang beruntung. Luar biasa. Pria muda seperti dia sebenarnya adalah manajer Oceanic Enterprise. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Zeke, sebaiknya kamu melakukan seperti yang diperintahkan. Pekerjaan acak yang dia dapatkan akan membuatmu menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidupmu. Zeke mengintip pria itu dan bertanya, kamu? Puff, nama saya Kelvin. Saya selalu menggunakan nama yang sama. Apakah Anda akan mencatat nama saya juga? Kelvin dari perusahaan kelautan. Zeke mengangguk dan mencatat namanya. Haha, mengesankan. Bergabunglah denganku. Kelvin menghabiskan segelas minumannya segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sekali lagi, Zeke menuangkan segelas minuman ke dalam panci sebelum dia menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya. Tiba-tiba, salah satu teman sekelas perempuan mereka bangkit dari tempat duduknya dan menyapa. Zeke, sudah lama sekali. Apakah kamu masih ingat saya? Saya dulu duduk di samping Anda pada hari itu. Yang ini untukmu. Bersulang untuk persahabatan kita. Zeke mengukurnya dan bertanya. Kimberly. Kimberly menjawab sambil tersenyum. Saya tidak percaya Anda masih mengingat saya. Senang berkenalan dengan Anda. Saat ini saya bekerja di bawah Olivia. Apakah kamu masih ingat Olivia Graham? Dulu kamu menulis surat cinta untuknya. Semua orang menjadi bersemangat sekali lagi ketika Kimberly berbicara tentang Olivia. Apa yang sedang Olivia lakukan saat ini? Benar, kenapa Olivia tidak ada di sini hari ini? Kimberly memberitahu semua orang. Olivia adalah manajer cabang dan salah satu pemegang saham Grand Millennium Hotel. Dia cukup sibuk. Tetapi dia akan segera bergabung dengan kita. Zeke, bergabunglah denganku untuk minum segelas. Dan aku akan mencoba menjodohkanmu dan Olivia. Semua orang terkekeh mendengar kata-katanya. Olivia, ini Olivia yang sedang kita bicarakan. Dia selalu dikenal sebagai yang tercantik di antara kita. Karena dia salah satu pemegang saham Grand Millennium Hotel. Dia super duper kaya. Dengan serius, Olivia dan Zeke, mustahil. Maksudku, dia hanyalah menantu yang tinggal.
Zeke mencatat nama Kimberly di buku catatannya sekali lagi. Seperti biasa, dia menuangkan segelas minuman ke dalam panci sebelum menuangkan segelas minuman lagi untuk dirinya sendiri. Hudson mencoba menghentikannya. Zeke, aku akan menyelesaikannya atas namamu. Kamu harus berhenti minum. Zeke menjawab sambil tersenyum. Jangan khawatir, Hudson. Aku baik-baik saja. Dia mengangkat kepalanya dan menghabiskan segelas minuman tanpa ragu-ragu. Tak lama, semua orang yang hadir sudah meminta Zeke bergabung dengan mereka untuk minum. Namun, ada dua teman sekelas perempuan Zeke yang menolak untuk mengikuti rencana Charmaine. Sementara itu, Zeke akan mencatat nama semua orang setiap kali mereka mencoba membuatnya bergabung dengan mereka untuk minum segelas. Seperti biasa, dia akan menuangkan segelas minuman ke dalam panci sebelum menyajikan minuman lain untuk dirinya sendiri. Panci sudah terisi saat itu. Itu akan menunjukkan fakta bahwa Zeke sudah menghabiskan sepanci minuman. Charmaine senang ketika Zeke bergoyang sedikit. Wajahnya memerah seolah-olah dia akan segera pingsan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana yang mereka miliki. Bahkan, itu lebih baik dari apa yang ada dalam pikiran mereka. Charmaine mengangkat gelasnya juga. Hudson, kami dulu adalah suami istri. Ini untukmu dan aku. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu untuk minum karena kamu tidak bisa minum. Kenapa kamu tidak membuat Zeke minum atas namamu lagi? Semua orang kehilangan ketenangan saat mendengar kata-kata Charmaine. Apa yang sedang terjadi? Hudson dan Charmaine dulunya suami istri. Apa-apaan? Hudson benar-benar pecundang. Dia tidak pantas untuk menyentuh diva kita. Semua orang terdiam karena adegan yang mereka pikirkan. Memikirkan pria cacat seperti itu di atas Charmaine membuat mereka jijik. Putaran perburuan penyihir lainnya dimulai saat semua orang menatap Hudson. Sialan, kamu harus menghabiskan segelas minuman ini. Dasar orang cacat terkutuk. Charmaine dengan sopan menawarkanmu minuman. Kamu harus melakukan seperti yang diperintahkan untuk membalas budi. Baik, jika kamu tidak bisa minum, suruh Zeke menghabiskan segelas minuman atas namamu. Mata Hudson berlinang air mata saat mereka memojokkannya. Baik, aku akan meminumnya. Aku akan menghabiskan segelas minuman ini. Zeke merentangkan lengannya dan menghentikan Hudson. Tidak, Hudson. Kamu tidak bisa menghabiskan segelas minuman ini. Harga diri Anda akan turun dengan segelas minuman ini jika Anda menghabiskannya. Ivan bangkit dan memarahi. Kamu sama saja mati jika kamu menolak untuk menghabiskan segelas minuman. Hidupmu atau martabatmu, panggilanmu. Zeke mencibir sambil menatap mata Ivan. Dia langsung mencoret nama Ivan di daftar nama. Sekali lagi, Zeke menuangkan segelas minuman lagi ke dalam panci dan menuangkan satu lagi untuk dirinya sendiri. Aku akan minum atas nama Hudson. Dia menyelesaikannya hampir seketika lagi. Di tengah sesi, dia sudah menghabiskan setidaknya 200 pon minuman keras. Akhirnya, Zeke tidak bisa lagi menahan diri. Dia bergoyang sekali lagi dan pingsan di atas meja. Zek, kamu baik-baik saja. Hudson ketakutan dan mencoba membangunkan Zeke dengan segera menepuk bahunya. Suara mendesing. Charmaine menghela napas lega. Si brengsek ini akhirnya pingsan. Saatnya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dari rencana kita. Charmaine melambai dan memberi isyarat kepada yang lain untuk tenang. Hudson, saya dengar Anda didiagnosa menderita kanker. Hudson menundukkan kepalanya dan menjawab. Itu bukan urusanmu. Semua orang senang karena mereka mendapat kesenangan dari kemalangan Hudson. Bahkan jika dia telah menghabiskan banyak malam di sisi Charmaine, itu tidak masalah lagi karena dia akan mati. Kematian adalah jalan keluar yang mudah bagi pecundang seperti dia. Dia tidak punya hak untuk menyentuh Charmaine sama sekali. Charmaine bertanya, apa maksudmu dengan itu tidak ada hubungannya denganku? Jika kau mati, siapa yang akan merawat putri kita yang terbaring di tempat tidur? Siapa yang akan membesarkannya? Aku akan memberimu kesempatan lain untuk mengamankan Sharon kehidupan tanpa beban selama sisa hidupnya. Yang dibutuhkan hanyalah hidupmu. Hudson harus menanggapi masalah ini dengan serius karena yang dibicarakan adalah putri mereka. Maksud kamu apa? Charmaine menyesap minuman yang dia minum. Aku akan bisa memberi Sharon kehidupan tanpa beban selama sisa hidupnya selama kamu bunuh diri dengan melompat dari menara derek di Lovina Valen City. Jaiden dan Charmaine sudah membuat rencana yang sempurna. Duo jahat itu akan menciptakan kembali adegan pembunuhan dan menjebak Zeke atas kematian Hudson begitu yang terakhir melakukan bunuh diri di lokasi Lovina Valen City.
Charmaine dan Jaiden ingin Zeke menanggung akibatnya dengan hidupnya dan menghentikan pembangunan Love in a Fallen City. Apa? Hudson mengangkat kepalanya tiba-tiba. Wanita kejam ini benar-benar ingin aku mati. Dia mengejek. Dalam mimpimu. Charmaine mencibir. Kau yakin? Kuharap kau tidak menyesali keputusanmu. Dia meraih teleponnya dan menelepon Jaiden segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Panggilan itu diangkat tak lama kemudian. Jaiden, yang berada di ujung telepon, bertanya, Charmaine, bagaimana kabarmu? Charmaine menjawab, semuanya sudah siap. Bagaimana dengan Sharon? Telepon Sharon. Jaiden, mereka bisa mendengar suara Sharon yang naif dan tak berdaya saat dia meratap. Ayah. Di mana ayah? Aku ingin ayah memelukku. Sharon, dia diculik. Mereka telah menculik Sharon. Hudson mengangkat kepalanya dan menatap Charmaine dengan mata merahnya. Sharon, kakakmu menculik Sharon. Dia menerkam Charmaine dan mencoba merebut teleponnya. Tetapi Charmaine berbalik dan menghindari serangannya. Dia berhasil menjegal Hudson pada saat bersamaan. Akibatnya, pria itu jatuh ke tanah dan mematahkan giginya. Dia mengabaikan sensasi menyiksa yang dia rasakan dan berteriak histeris. Charmaine, dia juga putrimu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam pada putri kami? Charmaine menjawab dengan nada tidak berperasaan. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Bukan aku yang menculik putri kita. Itu Jaiden. Aku juga mencoba menyelamatkan Sharon. Aku akan bisa menyelamatkannya selama kamu mau menyerahkan hidupmu. Baik, aku akan memberikannya padamu. Aku akan menyerahkan hidupku. Hudson meraih botol kaca di sebelahnya dan memecahkannya. Dia meletakkan pecahan kaca di lehernya dan memberitahu Charmaine. Aku akan bunuh diri sekarang juga. Suruh dia membebaskan putri kita. Charmaine memberitahu Hudson. Tidak di sini. Aku belum ingin kau mati. Kamu punya 10 menit untuk bergegas ke samping. Aku khawatir mereka akan menghabisi Sharon jika kamu gagal mencapai lokasi yang ditentukan dalam 10 menit. Hudson tiba-tiba merasa putus asa. Seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Dia berlutut dan memeluk kepalanya sambil meratap. Aku pecundang. Aku pria tak berguna. Aku minta maaf. Hudson tidak dapat menelepon karena, di satu sisi, itu adalah satu-satunya putrinya. Di sisi lain, sahabatnya lah yang telah melalui banyak kesulitan dengannya. Semua orang ngeri karena apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka Charmaine menjadi wanita yang begitu jahat. Dia justru berusaha mengancam mantan suaminya untuk mengakhiri hidup dengan putri kandungnya. Tindakan Charmaine benar-benar berlebihan. Beberapa orang mengecilkan volume suaranya dan mencoba membujuknya. Charmaine, lupakan saja. Maksudku, anak itu tidak bersalah. Diam. Charmaine membalas memarahi mereka. Kalian tidak berhak mencampuri urusan kami. Namun, beberapa teman sekelas perempuan yang simpatik mengabaikan kata-kata Charmaine dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengannya. Sementara itu, Ivan bangkit dan memarahi. Hudson hanyalah pecundang yang telah mencemari diva kita. Dia harus menebus dosanya dengan kematian. Aku yakin putrinya adalah pecundang seperti ayahnya. Mereka seharusnya melihat ini terjadi. Semua orang tetap diam karena tidak ada yang berani melawan Charmaine dan Ivan lagi. Charmaine membuka sebotol anggur dan menuangkannya ke seluruh kepala Hudson. Kau tahu, memikirkan bagaimana kita bersama di tempat tidur membuatku jijik. Aku merasa ingin muntah setiap kali mengingatnya. Aku hanya akan merasa lebih baik jika kamu mati. Kamu punya 9 menit lagi. Hidupmu adalah satu-satunya yang diperlukan sebagai ganti nyawa putri kita. Hanya itu yang bisa kamu lakukan untuknya. Bukan begitu? Tiba-tiba, Hudson tertawa histeris. Hahaha. Charmaine, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu mencoba menjebak sahabatku menggunakan kematianku, kan? Sahabatku telah menjadi orang benar sepanjang hidupnya. Dia juga tidak mudah dalam hidupnya. Aku tidak akan membiarkan dia mati dengan menyedihkan. Charmaine membalas dengan marah. Baik, jangan lupa bahwa kaulah yang akan bertanggung jawab atas kematian Sharon. Aku tidak akan. Akhirnya, sungguh melegakan. Mari kita akhiri semuanya. Teriak Zeke. Sharon, kamu selalu ingin bersatu kembali dengan ibumu, kan? Kita akan segera bersatu kembali. Mari kita bersatu kembali di neraka. Sharon, tolong jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Aku tidak mungkin menyeret orang lain ke dalam urusan ini. Hudson bangkit dan berjalan menuju Charmaine. Charmaine mundur selangkah. Apa yang kamu coba lakukan? Hudson berteriak.
Jika itu masalahnya, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Seseorang bertepuk tangan tiba-tiba tepat ketika Hudson hendak bergerak. Semua orang menoleh dan melihat ke arah tepuk tangan karena itu datang tiba-tiba. Terutama selama situasi tegang seperti itu. Zeke, ini Zeke, dia yang bertepuk tangan. Bagaimana dia bisa kembali sadar begitu cepat? Sebenarnya, Zeke tidak pingsan sejak awal. Dia selalu mengkonsumsi minuman keras seperti itu untuk menghangatkan dirinya ketika dia bertugas di perbatasan selatan. Yang disediakan Charmaine untuknya hanyalah sepotong kue. Dia pura-pura pingsan karena ingin mengetahui niat orang banyak. Zeke ingin tahu mengapa mereka mencoba membuatnya mabuk. Akhirnya, dia tahu apa yang mereka lakukan. Dia kecewa dengan kebenaran yang ada karena wanita jahat seperti Charmaine seharusnya tidak diberi hak untuk menikmati kedamaian yang dia pertahankan dengan anak buahnya. Pukulan yang Charmaine berikan kepada Zeke jauh lebih serius daripada pukulan yang diberikan musuh rahasia. Zeke berjalan menuju Charmaine dengan niat membunuh yang kuat. Bagus, luar biasa, Charmaine. Kamu baru saja mendefinisikan ulang arti kekejaman bagiku. Aku tidak mungkin membuat istilah untuk menggambarkan betapa kejam dan kejamnya dirimu. Charmaine mundur selangkah saat dia diintimidasi. Zeke, apa yang kamu inginkan? Hidup Anda, teriak Zeke. Dia meraih tangan Charmaine segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Charmaine merasa ngeri karena dia tahu Zeke akan datang setelah telepon. Oleh karena itu, dia menahannya dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Zeke menggerakkan pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh. Retakan, tangan Charmaine terkilir. Arg, Charmaine menjerit dan melepaskan telepon tanpa sadar. Zeke mengambil alih telepon dan mengintip nomor Jaden sebelum dia meraih teleponnya dan menelepon Lone Wolf. Saya ingin Anda menunjukkan nomor ini. 135 **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 
Ya, jawab Lone Wolf. Pupil semua orang mengerut karena Zeke benar-benar membuat lengan seseorang terkilir di depan mereka. Dia sangat kuat. Bagaimana dia melepaskan lengannya ketika dia hanya menggerakkan pergelangan tangannya? Apakah ini pengecut tak berdaya yang biasa kita kenal? Siapa yang dia panggil? Sepertinya dia sedang memberikan instruksi. Bagaimana mendominasi? Hudson cemas. Zeke menghibur Hudson. Jangan khawatir. Sharon akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Hudson mengatupkan giginya. Baiklah. Aku percaya padamu. Zeke menyimpan ponselnya dan melihat daftar nama yang dia catat sebelumnya. Sementara itu, akankah kita menyelesaikan skor yang kita miliki di antara kita? Charmaine berteriak marah. Zeke, apa kau sudah gila? Mari kita tunggu dan lihat. Beraninya kamu mematahkan lenganku. Aku ingin kamu mati juga. Kamu ingin menyelesaikan skor di antara kita. Silakan dan tunggu aku di neraka. Ivan mencibir. Beraninya kau menyakiti warga sipil yang tak berdaya di bawah sinar matahari bolong. Aku akan segera memanggil polisi dan mengirimmu ke balik jeruji besi. Kau tidak tahu, kan? Aku ahli patologi forensik. Aku tahu itu dari Biro Keamanan Umum. Ivan hendak meraih teleponnya dan menelepon polisi segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Panggil polisi. Lupakan saja. Aku akan menyuruh polisi menyingkirkan mayatmu begitu kau mati. Zeke menjentikkan sumpit di atas meja dengan jari tengahnya secara tiba-tiba. Suara mendesing. Sumpit itu melesat seperti peluru dan menembus pergelangan tangan Ivan hampir seketika. Zeke berhasil memukul pergelangan tangannya, yang dia pegang dengan ponselnya. Arg! Ivan memegang lengannya saat dia menjerit. Darah terlihat menyembur keluar dari lukanya. Arterinya terluka parah saat ditembus. Dia akan mati kehabisan darah jika dia tidak segera mendapatkan dokter untuk merawat lukanya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.